Hai guys, selamat datang di Maca Podcast. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik episode ini serta mendengarkan episode ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Maca Podcast dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan review-review yang aku ceritakan di sini. Aku harap dari podcast ini bisa membantu kalian untuk mencari referensi film apa yang ingin kalian tonton ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita dengarkan reviewnya. Check it out. Ini benar-benar film yang sama sekali gak kerasa kalau lagi nonton film. Alias pas lagi nonton film ini tuh vibes-nya kayak ringan, terus gak capek mikir, terus juga alurnya tuh mengalir gitu aja. Persis mirip-mirip dengan perasaanku ketika nonton How to Make Millions Before Grandma Dies. Kapan pindah rumah? Film ini tuh bercerita tentang sebuah keluarga. Bu Arum yang berperan sebagai sosok ibu memiliki 3 orang anak, yakni Cakra, Lulu, dan Kanaya. 2 orang dari 3 orang anak ini sudah memiliki keluarga, yaitu Cakra dan juga Lulu. Cakra ini punya seorang istri namanya Tami dan seorang anak laki-laki namanya Vian. Lulu juga punya seorang suami namanya Damar dan anak perempuan yang bernama Ines. Mereka semua tinggal di dalam satu rumah yang sama, yakni di rumah Bu Arum. Suami dari Bu Arum sendiri sudah meninggal dunia. Suatu hari, Cakra meminta izin kepada Bu Arum untuk pindah ke Bandung, dikarenakan Cakra dipindah tugaskan dan harus membawa serta istri dan anaknya. Pada awalnya, Bu Arum sebenarnya tidak ingin membiarkan Cakra untuk pindah rumah. Akan tetapi, dikarenakan Cakra adalah anak laki-laki satu-satunya, Bu Arum tidak memiliki kuasa untuk melawan Cakra. Hingga saat Cakra hendak berpamitan, Bu Arum berdiam di kamarnya, enggan untuk mengantar kepergian anak sulungnya. Semenjak kepergian Cakra, Bu Arum semakin sering sendirian di kamarnya, sibuk membaca buku. Pada awalnya memang terasa sepi karena penghuni di rumahnya berkurang. Akan tetapi, Lulu, Kanaya, dan juga suami Lulu yakni Damar berusaha untuk menghibur Bu Arum. Pada suatu hari, tibalah saatnya di mana Lulu juga memiliki keinginan untuk hidup mandiri bersama keluarga kecilnya dan pindah ke rumah baru. Ketika Lulu mengutarakan keinginannya itu pada ibunya, wah, Bu Arum ini sama sekali tidak mengizinkan Lulu. Terjadi perdebatan di antara keduanya selama beberapa scene. Lulu tuh merasa ingin hidup mandiri gitu, berumah tangga dengan keluarganya sendiri, ingin segera keluar dari rumah Bu Arum. Sedangkan Bu Arum tuh kesepian gitu, jadi Bu Arum tuh pengen Lulu tuh tetap di rumah aja. Kanaya yang merasa pusing dengan perdebatan antara ibu dan kakaknya itu kemudian bercerita kepada Harsha, seorang laki-laki yang memiliki kedekatan dengan Kanaya dan sering kemana-mana bersama dengan Kanaya. Kemudian Harsha pun mengusulkan, bagaimana kalau Bu Arum dijodohkan saja dengan Pak Gusti. Pak Gusti ini teman dari almarhum suaminya Bu Arum. Kedekatan antara Bu Arum dan Pak Gusti ini akhirnya berhasil menyadarkan Bu Arum bahwa anak-anaknya itu bukanlah anak kecil lagi yang bisa diatur-atur untuk memenuhi rasa kesepian yang dialami oleh Bu Arum. Apalagi Lulu ini kan juga sudah memiliki keluarga ya. Pada akhirnya dari situlah Bu Arum memberikan izin kepada Lulu untuk pindah rumah bersama dengan suami dan juga anaknya. Seperti yang aku katakan di awal tadi, film ini tuh ringan banget. Ketika kamu menonton film ini, kamu rasanya seperti sedang terbawa oleh arus cerita yang tenang. Akan tetapi beberapa kali kamu terantuk oleh batu-batu yang menghalangi. Namun itu tidak membuat arus tersebut terhenti. Contohnya ketika terjadi konflik antara Bu Arum dan Lulu, mungkin penonton akan terbagi menjadi 2 kubu pemikiran. Mereka yang setuju dengan Bu Arum, di mana mereka paham perasaan seorang ibu yang kesepian ketika anak-anaknya sudah dewasa dan sudah memiliki kehidupan sendiri, memutuskan untuk pindah dari rumah yang selama bertahun-tahun menjadi tempat mereka dibesarkan. Dan mereka yang setuju dengan Lulu, di mana mereka sudah memiliki keluarga sendiri dan ingin memiliki kebebasan untuk membina rumah tangganya secara mandiri tanpa campur tangan dari orang tua. Menurutku perasaan keduanya valid dan tidak ada yang salah, akan tetapi memang ini harus didiskusikan antara ibu dan juga anak. Seperti pada saat perdebatan antara Lulu dan Bu Arum, menurutku itu adalah salah satu cara supaya mereka dapat mencurahkan masing-masing perasaan yang mereka rasakan. Hingga akhirnya sebuah solusi pun didapat bahwa untuk menangani rasa sepi yang dirasakan oleh Bu Arum bisa mencoba berbagai kegiatan dan juga mencoba untuk bergaul.
Pada akhirnya Bu Arum pun bisa merasakan apa yang Lulu rasakan dan semua berakhir dengan damai dan bahagia. Penggambaran dari rasa kekeluargaan pada film ini tuh sangat hangat dan juga kental. Pengikutsertaan Kanaya sebagai anak bungsu pun tidak terlupakan meskipun konflik yang terjadi di sini antara Bu Arum dan juga Lulu. Bahkan bisa dibilang Kanaya lah yang paling berperan untuk bisa menemukan solusi dari masalah Bu Arum dan Lulu dibantu dengan Harsha. Selain itu, akting yang diperankan oleh aktor-aktornya juga terasa natural. Kita seperti disajikan gambaran sebuah keluarga yang real. Tidak ada kekakuan di antara para pemain, seolah-olah mereka memang keluarga asli. Untuk dialog yang terjadi antara pemain juga santai, menggunakan logat logwe bagi orang-orang yang sepantaran. Dan ketika dialog ini terjadi antara yang muda dan yang tua, itu tuh masih sopan, tapi juga masih santai gitu. Pokoknya enak banget deh selama nonton film ini. Overall menurutku penilaian dari film ini tuh 8 dari 10. Solusi yang ditawarkan untuk memecahkan konflik antara Lulu dan juga Bu Arum agak terkesan dibuat-buat. Itu yang menurutku menjadi haul dari film ini. Apalagi tiba-tiba tercetus ide untuk menjodohkan Bu Arum dengan orang lain itu menurutku agak kurang aja. Karena terkesan seperti sebuah solusi yang instan gitu. Untungnya dari solusi itu pembawaan Pak Gusti sebagai sosok yang dijodohkan dengan Bu Arum berhasil membawa pengaruh positif kepada Bu Arum lewat cerita-ceritanya ketika Pak Gusti sedang bersama dengan Bu Arum. Menurutku mungkin bagi sebagian orang juga film ini akan terasa membosankan karena alurnya bisa dibilang gitu-gitu aja, mainstream dan juga terlalu ringan. Tapi buatku yang memang menyukai film-film santai, aku suka banget sama film ini. Dari film ini juga kita tahu, bukannya orang tua bermaksud untuk membatasi kita atau membuat kita tertekan, tetapi mereka hanya ingin diperhatikan dan juga ingin anak-anaknya selalu mengingatnya. Selain itu juga orang tua tuh selalu seneng kalau kita selalu di sisinya, selalu mengunjunginya. Jadi gak ada alasan ya buat teman-teman pendengar Maca Podcast untuk tidak lagi memperhatikan kedua orang tua kita. Bahkan ketika kita sudah dewasa pun kita tetap harus berbakti dan menyayangi kedua orang tua kita. Oke, karena sudah diakhiri review, jadi segitu dulu aja ya review dari aku. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!